Omari jurinya. Yang bener lo. Iya. Wah mas, Gue lupa nih. lu kebanyakan ini sih turnamen juga. ya. Jujur gue mau ada kritik tapi. Kenapa? Lambo, mau ada Ngomong kritik. aja di sini Cuma bebas, forum bebas mau di kalah nih. Karena Omari bilang itu yang juara 1 bikin beat dari bola. Dek, 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 dek. Come on, gue bilang. Tapi gue tidak dinobatkan menjadi juara oleh Omari, itu gue cukup. Yes, salam olahraga. Salam Berjumpa olahraga. lagi dengan saya Aris Sudarsono dan seperti biasa my best friend. Lupa gue nama lo. Ricardo Lubis. Ramon Manohutu, tos lagi kita. Tetap dari studio kesayangan Anda di Jalan TB Simatupang. Ya kan? Kalau mau nyari podcast Salam Olahraga di Jalan TB Simatupang, gedungnya di belakang. Lihat aja depannya itu ada Garuda TV. Ah, kita di belakang. Tapi Langsung paling aja asik. masuk. Hah? Langsung aja masuk tembus Langsung belakang. aja masuk. Kalau nggak ada orang ya pulang lagi. Iya. Berarti kosong. Oke, untuk Anda para insan olahraga, ada satu cabang olahraga yang ya kalau kita bandingkan dengan sepak bola ya kalah ya masih ya. Sepak bola tuh jauh lebih dahsyat lah penggemarnya. Tapi ini cabang olahraga ini secara bertahap nih dari tahun ke tahun meningkat penggemarnya. Apalagi kalau bukan basket. Anak-anak, remaja, pemuda, bahkan di kalangan karyawan, staff, sampai dengan para eksekutif di setiap perusahaan-perusahaan swasta, juga di pemerintah itu punya tim basket. Artinya basket ini menjadi salah satu cabang olahraga yang juga mulai digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Nah, ngomong-ngomong gimana nih Bung Remon nih, tamunya gua lihat catatan tadi tamunya spesial banget nih hari ini. Orang yang gua kenal tapi gua nggak duga jadi sehebat sekarang nih. Saya pun Manusia mikir, yang hidup dari basket ya. Betul. Dan dapat mengkaryakan dirinya, mengkreasikan dirinya setelah basket itu berkembang dari segala aparel yang kalau dikaitkan masih ada hubungan dengan basket juga. Iya, Seorang pebasket, seorang pebisnis, pegiat media, bermain dengan culture Gen X, milenial sampai ke atas. ini contoh bagus untuk para pebasket pada khususnya dan juga insan olahraga pada umumnya. Siapa bilang olahraga itu bikin kita nggak bisa hidup dengan baik? Buktinya tamu saya yang satu ini, Rico Lubis. Brother, Brother Bung Nambo. Rico Lubis. selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat datang juga di Salam Olahraga ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong, Anda gym ya atau apa? Kalistenik. Oh, calisthenics. Pull up. Luar biasa. Karena Badan gua stabil ya kok ya? Karena penggila Bruce Lee gua. Oh sama lagi penggila Bruce Lee sih sama gitu. Nah, Anda udah lihat kan siapa dia? Rico Lubis, seorang street bowler. Ya. Apalagi istilah yang lain? 3x3. street Juara bowler? 3x3 mas dia mas. Freestyler, street bowler, ya kan? Dulu saya pernah ketemu dia sekarang, SD masih SD ya. dulu ya. Sekarang udah luar biasa, segala macamnya juga luar biasa. Jadi kalau boleh saya sebut, predikat yang pantas buat Rico Lubis adalah dia yang hidup total dari basket. Nah, kita bisa belajar dari pemuda yang satu ini yang tongkrongannya American man banget nih. Santai men, santai, relax. Rico apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Ari. Wah, dulu makin keren aja loh, ya kan? Cerita dong dikit. Awalnya Anda tergila-gila sama basket, boleh nggak gue tahu? Awalnya tergila-gila basket, pasti tidak lain tidak bukan ya era Michael Jordan ya. Oke. Gue gede di era Michael Jordan, saat itu gue SD SMP di perguruan Cikini. Percik, oke. Percik, eranya kartu basket, ekskul, dan gue tidak lupa Kak Jimmy. Jimmy. Oh, Jimmy Mantik. Jimmy Mantik. Oke. Dan almarhum Kak Sally. Sally, oke. Ya, terus juga ya atas ada almarhum Kak Amran juga kan. Kamran. Ya. Di situ karena Percik itu Amran Cinta maksudnya. Amran Amran Cinta. Cinta. Iya, karena Percik itu kan buset sekolah orang tajir, Mas Hari. Benar.
lakinya Dian Sastro kakak kelas gua. Cucu Bung Karno di situ ada berapa? Iya, Ya kan? iya. Dan saat itu gue SD itu udah syukurnya ya gue bisa menempatkan diri. Ini gimana caranya nih biar gue bisa survive di pergaulan? Karena di Percik SD udah bawa mobil. True story. Subaru gue nggak lupa. Maksudnya lu bawa mobil? Enggak, teman-teman. Oh, teman-teman. Kan gue jiwa kompetitif. Oke. Gimana ya biar gue diomongin cewek-cewek? Gawat. Guys. Kompetitifnya dari gawat, dari SD kelas kecil. 4 loh. I got the clue. Basketball. Oke. Oke. Jadi itu lantarannya ya? Iya. Tapi memang gue menemukan sensasi di saat gue masukkan bola ke basket. Itu setiap bolanya masuk tuh cepret tuh gue kayak Bangga gitu. kayak seneng aja. Oh gitu. Seneng tuh gue. Dan memang nyambung sampai sekarang. Dulu rumah gue di Cempaka Putih. Bola basket itu botak tuh yang benangnya keluar-keluar. Gue asik aja dribble tanpa ada ring basket. Dak 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 dak. Oh ya? Ikut ekskul apa, layup. Dulu diajarin Kak Jimmy lari atas tangga, gor bulungan apa. Ada dulu Om Ari juga, Energo. Oke. RCTI. RCTI, gue lawan Besuki apa gitu loh. Jadi awalnya basket, salah satu tujuannya supaya gue survive di society. Gimana nih, gue bukan anak orang kaya banget. Gimana caranya ya? Ternyata bener, gue ngulik basket, SD kelas 4, SD kelas 5, udah mulai disambut tongkrongan. Jadi dari situ dreams-nya muncul. Iya, dan Passionnya tuh ya? Iya, dan gue memang temen-temen tuh di kelas ya mungkin sama seperti mayoritas anak basket ya, gue nggak pinter di akademik. Gue hafalan tuh Nggak gue. nyanyi gitu dong, belum kayak enak nih gue jadinya. Masa teman kita di sekolahnya nggak bener, yang bener. Enggak, maksudnya akademik matematika maksud gua. Iya, matematika sama apanya kan biasanya orang main basket aja deh. Tapi itu sih gua menemukan sensasinya di saat gua ekskul pulang jam 6 sore gua betah. Segala macam. Nah, itu gua alami tuh di basket. Jadi first love gua. Oke. First love gue bola basket. Artinya sport pertama yang lo cinta tuh basket ya? Basket. Yang iya. lo senang dan lo cinta akhirnya? Betul. Dari situ gue bahkan belajar bahasa Inggris dari kartu basket, Mas Ari. Eastern, Timur, Western Conference, West Barat, oke. Dari kartu basket semua. Iya. Inside stuff, oke. Ahmad Rasmi, gue serap tuh. Gue sama basket geek gue. Luar biasa juga nih. Hebat ya. Ya, Rico Lubis ya. Karena gue tahu beliau nih, Itulah ceritanya. tahu dia nih dari awal pertama, wih ini anak hebat juga, maksudnya bola bisa putar-putar, sementara kita pemain pro, gila bola begini kayak patah pinggang ya nggak diajarin begini. Karena lo yang muter. Iya. Nggak, kalau kita kan main basket real game itu kan nggak boleh terlalu banyak ini kan, agak beda gitu. Oke Rico, Anda mulai basket langsung jadi freestyler atau streetballer atau gimana? Nggak, dia tim Konvensional basket. dulu. Konvensional dulu. tetap. Karena aku inget Rico ini main Mas, di kejuaraan antar SMA main kan? Main banget. Main. Bulungan Cup, apa Iya, kejuruda main apa, kalau dia SMA 3 kan. turnamen, iya Oh kejuaraan-kejuaraan. jadi tetap main basket basic dulu ya? Basic. Iya. Cuma memang gue selalu lihat NBA ya, kalau Jordan susah kita reach out karena dia nge-fly ya, terbang. Iya. Cuma gue lihat Magic Johnson dan first All Star Kobe Bryant di New York itu, dia yang fake pass gini. Kok basket bisa begini ya? Shame God. Gue jatuh cinta sama All Star Game saat itu karena mainnya fancy. Oke. Banyak atraksi-atraksi di lapangan ya? Nah, style. Dan gue tidak melihat itu ada di Indonesia. Lagi-lagi Om Ari dia undang Harlem. Iya. Kok gue lagi? Lu sih gara-garanya juga, bikin semua orang jadi jiplak lu. Arm roll. Wah. Gue bilang nih kulit hitam dancing. Benar. Suka tidak suka mau nggak mau. Ya gue nonton dulu tuh. Gue jadi, ya gue percaya lah, sebuah bidang itu lo kalau pakai hati. Nah gue di basket tuh lihat Harlem tuh kayak, ini baru nih. Jadi gue jatuh cinta kedua saat Om Ari bawa Harlem lagi, SMP itu. Tadi gue basket SD kelas 4, SMP Harlem di JCC. Iya betul. Itu Rico, orang-orang nggak tahu apa resep gue waktu itu. Kenapa orang jadi pada gandrung basket? Jadi yang gue bawa bukan basket serius gitu loh.
Entertainment. Basketball is entertainment gitu. Exactly. Iya kan? Fun Supaya game, ya. orang jadi gandrung, jadi cinta kan? Iya, iya. Buktinya, Iya, Rico jadi nih Lubis. contohnya nih, gara-gara influence-nya. betul. Meskipun pada Harlem. saat itu gue dimaki-maki orang, basket apaan nih? Iya. Ya, lihat aja nanti. Tapi gue inget loh, abis Harlem tuh, besoknya, lu semua latihan abis nonton Harlem jangan sembarangan ya. Itu Harlem buat gaya, lu semua buat profesional, beda ya. Oh iya, kan beda tuh. pola Tapi pikirnya. kenyataannya sekarang, pertandingan basket 5 on 5 tuh, ya kan? Banyak tim yang secara individu pemainnya juga atraktif mainnya jadinya. Betul. Yes, indeed. Iya kan? Cara passingnya, Iya. cara dribblingnya. Betul. Oke, mungkin orang lihat gaya, emang basket harus gaya, oh gimana dong? Iya kan? Tapi emang anak basket dulu semua gaya sih. Kalau nggak Iya. gaya, mana bisa. Oke, Rico, balik ke Rico Lubis nih. Kenapa Anda nggak serius jadi pemain pro? Kenapa jadi freestyler? Kenapa jadi street bowler gitu? Jadi waktu lulus SMA itu gue 2001. Gue 2001 ya pasti di zaman gue tuh ribuan orang yang lebih jago dari gue lah, Mas Ari. Gue seangkatan sama Kelly by the way. Oke. Kelly, kalau nggak salah sama Amin juga, Amin Satria Muda, ada Favoris Palopo, di gue ada Pascal Trisakti ya. Gimana nih? Itu lagi EPTA tuh, CAU 3, dulu kita CAU kan. Gue lagi nongkrong di Plaza Senayan. Oke. Tahun 2001 tapi awal, sebelum WTC. Meledak tuh. Pesawat nabrak. Favoris Palopo sama Erik Sebayang. Oke. Gue bisa break dance juga. Mas Ari. Kok Serba bisa dia anak sebenarnya. lu kan bisa dance. Dan gue punya satu sahabat namanya Baswan yang tadi gue bilang. Baswan. Yang dribble jago banget. Lu sama Baswan ikut Nike freestyle aja nih. Nike kontes. Apaan nih? Ada iklannya. Dulu belum ada YouTube loh. Iya. Belum. Ada di ada NBA tiap minggu di Indosiar lu nonton halftime itu iklannya nih. Oke, gue tonton nih. Lihat tuh. Bintangnya si Lamar Odom sama Jason Williams yang 2 bola. Iya. Oh, ini kayak Harlem, gue bilang. Gue udah bisa begini, gue udah bisa. Oh, ini nih kayak Harlem. Iya, kok kayak di Indonesia nggak ada lagi deh. Selain lu menyong. Oh iya juga ya. Kan anak basket kecil. Betul, Nyampe ke kuping gue, kok Bang Ijul and the Gang udah ngumpulin tim di Bulungan. Iya, Ijul. Sama waktu itu Raymond yang Bule. ngumpulin. Sama Raymond, betul. Gue datang tuh. Bang Ijul, salam kenal, gue Rico. Dia nggak kenal gue kan. Oh iya, gue mau masuk tim Nike dong. Lu ikut kejuaraannya aja, ini tim gue. Ada Ariel Bulls, Betul. ada Ariel Bulls, ada Datu. Ada Datu 2 bola, ada segala macam. Ya ada Suban. Ada Suban, ada Nyong, ada Hirdani Perbanas. Iya, Dani. Gue bilang, oh lu udah bikin tim nih, gue jadi peserta nih. Oke, gitu. Atas bawah naik gitu, jiwa kompetitif gue. Gue pulang naik motor tuh sama si Baswan. Anjrit, kita nggak boleh masuk timnya nih. Udah kita ikut aja. Kata. Oke. Ini buat teman-teman nih, 2001 boleh dicek di Google ya. Itu download YouTube durasi 3 menit, 4 jam. Bufferingnya. Oh iya. Iya, 4 jam. Jadi gue main ke rumah temen gue yang tajir, namanya Fana. Dia anaknya yang punya teater koma. Ratna Riantiarno tuh. Rumahnya di Jalan Cempaka, Bintaro. Iya benar. Udah tuh. Anaknya Ratna ya. Bener. Namanya Bayu Fana. Niko kata dia. Wah gue makan nasi goreng, Indomie apa. Cuma buat ngelihat gaya amrol begini, tak, 2 bola. Oke. Karena mental Kobe Bryant gue pelajari 5 menit, Om Ari. Mana tuh timnya Bang Ijul lawan gua. Seleksi di Bulungan. Peringkat 1 gua. Grand final di Plaza Senayan. Om Ari jurinya. Ah, yang bener loh. Iya. Wah, Mas, Gue lupa nih. lu kebanyakan ini sih turnamen juga. Jujur ya. gue mau ada kritik tapi. Kenapa? Bung Lambo, mau ada Ngomong kritik. aja di sini Cuma- bebas, forum bebas kalau di sini tenang aja. Cuma ya itu karena gue belajar dari Jordan, Kobe segala macem, itu gue jadiin motivasi. Gue tuh crowd favorite di situ. Tapi gue peringkat 2. Gue bilang, kita kalah nih. Karena Om Ari bilang, itu yang juara 1 bikin beat dari bola. Dek. Come on, gue bilang. Cuma gue motivasi gue, nggak bisa. Gue harus buktiin gue jadi orang nih di sini. Enggak. Ya gue nggak nyumpain gimana sih. WTC kan, itu kalau menang berangkat ke Amerika, Bung Lambo. Oke. Iya. Nah, mereka gagal. Kan WTC. Iya, betul. Iya. Cuma, ya itu udah lewat. Cuma kan, ya kalau lu juara, lu dong yang berprestasi. Iya, Si iya, timnya itu. Iya. Ini malah gue peringkat 2.
gitu. Akhirnya itu gue jadi peringkat 2 di Plaza Senayan. Cukup besar saat itu gue dapat 15 juta bagi 2. Oke. Tahun 2001 loh. Oh gede loh. Gede. Besar loh. Gede, Iya. Gue pakai lagu Beastie Boys. Satu Plaza Senayan nonton tuh. Satu Plaza Senayan nonton. Dulu pas nonton tuh gue juga nonton tuh. Dulu pas di sana Mas. dulu belum ada Karena gua idol. mau latihan tuh gue inget Aris banget. Darsono udah di meja juri begini. Sadap, gue bilang. The Don Korean lagi Terus duduk. di sini ada dancer Alpha Plus Rambut siapa? klimis gak? Rambut klimis Kok dong. klimis lah. Klimis belakang tuh ya. Dalam hati gue, dulu gue minta es teh manis nih di teras ini. Jadi juri aja gue. Tapi gue tidak dinobatkan menjadi juara oleh Om Ari, itu gue cukup. Wah, gue buktiin. Tertantang untuk for the next tournament ya. Hebat. Bagus loh. Terus gue inget tuh, gue agak kecewa, gue samperin Om Ari, kita ketemu di toilet apa tuh, di belakang Bakers Inn apa tuh. Om Ari, gue kalian ya. Terus lo gini, gue gini, you got a chance, kata dia. Buktiin aja, kata dia. Kan gue, klise nih Om Ari, gue anak lo juga lo, tapi sorot mata lo tuh kayak, oke, gue buktiin. Nah itu gue serap, ya udah gue buktiin, dalam hitungan bulan, Bang Ijul narik gue Oke. ke tim. Jiwa kompetitif Kobe Bryant gue. Itu lu everyday practice tuh ya? Oh iya, si Nyong itu julukannya Spin Man, Spinman, emang jago banget sih. jago begini. Gua aja nggak bisa tuh pemain basket tapi nggak bisa gue. Di saat masuk ke timnya, gue battlein. Nyong, lu bisa nggak gini reverse? Anjing nggak bisa tuh gue bisa. Lu gue kasih nickname lu, Spin Boy. Oh gitu ya? Gue bilang, karena kalau di streetball itu nickname harus dari orang. Iya. Rem, gua kalau ngeliat Rico ngomong nih, siapa orang nggak terpana dengan lihat dia ngomong? Iya betul, cara Iya, ngomongnya bagus. bukan ekspresif, itu ekspresif banget orangnya gitu loh. Iya. Asik-asik, lu bener-bener, wah, lu punya selling point luar biasa. Bisa. Bener-bener. Terus. Akhirnya gue bilang sama Nyong, there is new sheriff in town. Anjir, kan Jordan ngomong gitu kan, Magic di. Cuma ya Nyong, gue belajar banget lah Nyong Suban apa. Saat itu gue cukup seneng banget karena gue mengisi halftime-nya Bung Nambo. Nike Freestyle Roadshow puluhan kota. 500.000 gue dapat dalam 2 menit. Show. Tahun berapa itu? 2002, 2003. 2002, 2003. Freestyle. Awalnya gue freestyle. Sampai itu kan ada yang streetball sampai ada produk Class Mile ya. Yang waktu itu Crashball. tim Crashball ya. Crashball. Yang itu tim lu main juga kan? Gue jadi pengisi acaranya. Pengisi acara kan? Gue Terus, jadi guest star-nya. Itu Crashball itu gue lihat promonya itu gue akui melebihi Kobatama zaman itu Mas. Karena gini, setiap saya tanding tuh saya tanding waktu itu ke Medan, Iya. ke daerah-daerah. Ini Crashball ada semua Star Mile. Sampai gue tuh bingung. Ini apa sih? Olahraga apa sih itu? Basket, 3x3, apa freestyle? 3 on 3. 3 on 3 ya? 3 on 3 ya. 3 on 3. Gila itu peminatnya. Iya. Penontonnya Mas, sama penonton kita banyakan mereka waktu itu. Iya kan? Again and again, Bung Lambo. Basket entertainment. Iya. Karena itu di situ rules-nya ada nembak 5. Oh iya. Nembak iya. 5, Dia tiga. ada spot-spot. Ada spot-spotnya beda poin ya. Terus ada cage. Dan orang Indonesia suka drama kan. Yoi. Main buka baju. Ya, itu kan seru kayak lah. konsepnya gladiator lah. Iya, sebenarnya. Exactly. Cash money 100 juta. Gila sih. Belum ada sampai sekarang loh. Belum ada belum. 100 juta. Iya. Gitu ya. Iya. Ya ini Ini banyak mesti sepintas belajar dari dia juga nih dengar kita nih. Rico Lubis menjelaskan dari mana dia mulai berkarir sampai hari ini. Intinya gini loh, kalau Anda suka hobi olahraga, apalagi basket, banyak hal yang bisa diambil dari basket. Asal Anda bisa resapi benar-benar, akhirnya menjadi inspirasi buat Anda guna mendukung apa yang Anda cita-citakan ke depan gitu loh. Dari basket tuh kalau Anda cermati betul-betul bisa. Contohnya Rico Lubis nih. Ya banyak tantangan di basket dia hadapi satu persatu dan dasarnya manusianya ini manusia kompetitif nih, susah nih jadi. Iya. Ya kan, jadi nggak gampang juga jadi manusia yang punya Dia bisa nilai memotivasi dirinya sendiri. kompetitif yang luar biasa tuh nggak gampang juga. Nggak sembarang orang kan? punya. Nah, lah supaya kita lebih jelas, saya kembali ke sama Rico. Lo jadi manusia yang lihat segala hal tuh memacu lo punya adrenalin kan. Iya. Lo jadi manusia yang
siap compete dengan siapapun gitu, Iya. dengan apapun, In a good way. and a good way ya. Iya. Itu apa? Persyaratan apa yang harus orang punya untuk bisa masuk kepada manusia yang punya satu mental kompetitif gitu. Karena kan lu bangun capability lu sendiri Iya. itu dengan push Karena yourself. itu pasti lu kerja sendiri tuh, nggak mungkin. Sendiri. Lu Banget, motivasi banget, diri banget, kan banget. itu kan. Iya, iya. Karena mungkin circle juga penting, lingkungan kita. Oke. Gue syukurnya memilih teman-teman yang memang dari minus, bahkan bukan dari nol, bisa menjadi orang lah. Iya. Dan lain-lain gitu. Jadi gue bisa lihat, bahkan spesifik materi, contoh ya, gue punya tetangga dulu di Bumi Bintaro Permai, Om Ari komplek kita. Memang beda 5 tahun apa. Wah si anjrit mobilnya udah 2 tuh. Gue bisa datang ke teras dia nanya, caranya gimana sih? Gue kerja di bank kok, begini-begini. Itu gue serap. Oke, lo hard worker lo. Iya makanya gue pulang jam 10 malam kan. Gini, tapi oke, lo cara gue gak suka kerja di bank, oke. Tapi cara dia kerja keras gue serap. Jadi gue serap untuk intinya, karena si temen gue yang satu itu, Mas Hari, itu dari nol. Dulunya jalan kaki, kita kan depan rumah kita rel kereta. Dia naik kereta terus tuh. Cuma 5 tahun kemudian jadi punya mobil 2. Nah gue bisa, kenapa nih lo, keren lo. Gue haus akan itu. Sebenarnya ada satu part, kemarin gue di interview di podcast orang, ini cukup viral di TikTok. Ini kan gue alamin ya. Ini buat teman-teman yang keluarganya broken home. Kalau lu bilang, gue perlu healing, bullshit man. Semua orang punya masalah. Bullshit. Nyokap gue single parents loh. Iya. Lu harus berdiri di kaki lo sendiri, bullshit. Gue pernah ngekos Om Ari, sama nyokap gue. Ngekos, bukan kontrak. Sama Nyokap gue. For the first time gue ngomong di sini. Bikin gue sedih. Bikin gue minder. Enggak. Pertama kali gue liat Bung Lambo, rambutnya dikuncir. Jalan petantang-petanteng. Dalam hati gue yang anak SMP, gue harus kenal dia. Oh dia dulu dikuncir ya? Pernah kan? Kuncir. Afro. Di afro. Samurai dong ya? Dulu. Jadi Karena gue paling cuek lagi orangnya kan, gak peduli kanan kiri dulu tuh. Aduh, ada aja dia ada orang kuncir lagi. tapi Kan dulu panjangan rambut gue mas. iya beneran sampai segede gini Mas Ari. Jadi intinya gitu sih. Mungkin karena gua masa kecil gue tidak seberuntung teman-teman, gue mau keluar dari lubang itu. Ya jujur aja, dulu juga Mas Ari rumahnya buset, keren banget. Gue bercita-cita, gue tua mau kayak Mas Ari nih. Finansialnya apa? Itu dari 4 SD gue udah decide. Gue mau jadi apa? Kalau dipikir-pikir ya. Nah ini buat teman-teman yang finansialnya kesusahan, lo broken home, jangan jadi alasan. Yes. Jangan jadi alasan, justru itu bikin lo kuat. Jadi motivasi itu yang, kan lo tanya tadi, lo kenapa bisa begini, syaratnya apa? Ya lu mau jadi apa di hari tua nanti, lu decide dari sekarang. Gue udah ngelakuin, bahkan gue pun masih jauh dari proses kalau dipikir-pikir. Tapi at least lebih dari 50% yang gue pikirin sudah tercapai. Tapi lo sadar gak bahwa lo basket itu membesarkan lo? Sangat Gitu ya? sangat Bagus. sangat Ya? Hebat. Bagus. sangat. Jadi Riko nih. dia memanfaatkan hobinya untuk future-nya dia nih. Iya, betul. Kira-kira gitu kan? Iya, walaupun itu terjadi secara organik ya. Oh ya itu whatever lah. Iya. Iya nggak? Dan satu hal yang menarik, Mas Adi, gue jadi lebih bawel nih di sini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Di sini bebas, mau bawel, mau bewel. Kayaknya Suka lu hidup ini bebas. kayaknya in the history of basketball scene in Indonesia, Iya. nggak ada yang pet hidupnya kayak gue. Iya. Maksudnya? Dari entertainment, Iya. street baller, punya usaha, nggak ada. Iya, Kan gue nggak bisa look up ke siapa-siapa Mas Ari. Sementara biasanya di bidang tertentu ada benchmark itu. Gue kayak mau Om Ariah, jadi referee, jadi komentator, showbiz, aktor. Ada benchmark. Gue nggak ada loh. Gue jalan di pet gue sendiri. Oke. Tapi emang ini pemirsa ya, kita perlu bangga juga. Karena begini nih, brother saya ini kecil nih saya sangat tahu sekali. Aduh. Saking saya sangat mengerti beliau, ini saya buka aja. Dulu kalau saya mau tanding atau saya ketemu dia datengin saya. Nanya, Mas Ambo, ini gimana sih cara nembak? Nih gue selalu ingetin dia kalau nanya cara nembak itu gimana sih? Bener gak?
Iya, benar. Tapi orangnya memang selalu mau tahu, Mas. Jadi yang kita bisa pelajari dari Rico Iya. nih, kita hidup itu berarti harus selalu mau tahu, Mas. Mau tahu dan mau bisa ya. Dan mau melakukannya setelah mendapatkan pandangan itu. Karena kita mesti tahu nih ya, pemirsa nih ya, untuk tahu. Rico ini selain jadi pemain basket, kemudian jadi seorang street baller, dia ini bisa pindah lagi jadi seorang pebisnis handal. Saya bilang handal begini, karena dia bermain sampai di kancahnya YouTuber nih, Mas. Sampai dia bermain di kancahnya fashion. Dan Rico ini salah satu pencipta juga loh, Mas, dari suatu produk sepatu yang dia kerjasama dengan satu produk besar. Ya. Namanya Anta. Kangki. 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 Tapi kan bingung ya. Cuma kalau digabungkan dengan semua struktural tadi, ada nggak tuh dari basket? Pasti dari basket dong. Iya. Semua harusnya Iya, terbawa yang- ke satu lingkup. Yang gue Roots-nya bilang basket. tadi, yang gue bilang Roots-nya tadi dari dari basket dia merintis semuanya, mengembangkan dirinya. Itu mulai dari basket. Itu. Sampai dia bisa Iya. menciptakan suatu sepatu. Nah, ini kita mesti tahu dulu nih sepatunya kayak apa. Nah justru itu, ini Rico Kita Lubis mesti ini, diajarin. supaya Anda tahu Rico Lubis ini total di basket, manusia total nih. Sangat Ya total. kan? Jadi salah satu, nah ini yang saya bilang, jangan mau jadi jago basket, tapi jadi manusia basket. Nah ini manusia basket nih. Maunya basket bukan hanya jadi follower. Jadi but can total be a dia. creator dong. Iya kan? Dia Iya total. kan? Dari basketnya itu dia jadikan modal untuk mengembangkan dirinya. Ini luar biasa Iya, dari itu Rico dia. nih. Akhirnya jadi pengusaha juga, ya kan? Dengan segala macam karakter seorang Rico yang punya jiwa kompetitif yang luar biasa. Dia berkembang. Saya juga nggak tahu gurunya siapa, tapi yang pasti otodidak gitu pasti. Otodidak. Iya, Iya kan? Otodidak Itu tapi berani eksekusi. punya pabrik kaos ya. Nah, ini oh ya pemirsa, Iya kan? ini salah satu bagian dari punya beliau nih, hasil karya beliau. Reto. Mereknya Reto. Jadi kita bangga juga ini kita Reto pakai kalau di Reto Indonesia ini. kan rezeki total. Ya kan? Hah? Itu nama PT gua. Tapi bisa juga. Rezeki total Indonesia nama PT gua. Iya. Hebat loh tapi. Lalu lu bisa menjadi menuangkan seorang itu semua apa? dalam satu lingkup area jadi satu keberhasilan. Kreatif designer untuk sepatu ya. Iya, kreatif director. Kreatif director untuk Ya. sepatu. Nah, Sepatunya gimana kayak caranya, apa sih sepatunya? Coba lihat sepatunya dong. Bawah nih. Ini gue jadi penasaran. Ini Sorry ya, ini pemirsa. ditaruh di atas, Ini sorry. Waduh. Create by Rico Lubis. Ya. Waduh, ini sih keren nih. Ini sih boleh juga ya. Batch pertama sold out by the way. No, iya. it's fine. I mean style. Harganya gila berapa? sini. Gak sampai 500.000. Liatin sepatu basket sekeren gini. Ih, soalnya ya begini kan? loh, Mas. Harganya nggak sampai 500.000. Wah, ini Iya. sih ini nggak bakal licin di lapangan basket. nih. Wah, bagus. Ada berapa warna nih? 4. Ada 4 colorway. Abu-abu, all white. Apa abu-abu, all white, cream white ya nih. Ini cream white sama hitam. Nah, pengembangan Anda tuh apa aja sih selain sepatu, kaos, Media. apa sih? Garment ya. Kangki nih. Garment ya. Garment. Bisa didapatkan Garment, di- sepatu, apa lagi? Media. Media sama influencer juga lah kalau Ini di udah online ya Rico ya? Instagram. Sudah online, tapi kalau dicek habis sekarang. Oke. Nggak ada. Oh, Anda juga hebat. influencer. Jadi influencer juga? menurut orang. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Gaya Anda tuh bisa dikategorikan meyakinkan orang. menjadi seorang influencer. Ya kan? Ya. Gua aja tadi agak bengong dikit lihat lu cerita gitu. Berarti gue terinfluence juga nih. Ya, bisa aja. Kita jadi terinfluence dia juga nih. Kita bikin sepatu aja deh. SO, salam olahraga. Ya kita bisa ngomong sama Rico Lubis ya. Bisa aja dong. Kamu bisa di customize nih. Bisa, Bisa lah, ntar dong. diatur Iya sama kan? dia. Iya kan? Bisa, Kita bikin bisa. nanti nih. Kan dia kreator, Mas. Kan di sepatu ini Jordannya gue. Tapi ini gila loh. Sedap. Ini soalnya sih Kan gila gue yang juga. desain. Iya. Coba ya, aku pengen lihat dalamnya. Silakan. Jangan lihat udah pakai Bukan, lagi. Aduh, kualitas. Kadang-kadang nih. Wah, bagus Mas emang Mas. Hah? Kemarin salah satu yang Jahitannya dalam Mas, jahitan dalamnya. yang tertarik juga coach Oki Tamtelah itu dia tertarik juga. Mau dia. Wah, Iya, Jahitan. ini lebih bagus banget dari nih. temen gue atu lagi nih. Aku nggak enak ngomong nih. Nah, gue juga gak enak ngomong. Udah Enggak, ini jahitannya beda Mas. Tuh lihat soalnya nih. Tuh jahitan dalamnya gokil sih. Gue juga gak enak ngomong. Jadi Presisi gue pernah lagi. dapat sepatu dari temen gue. Wih, Tapi boleh kok ini juga, lebih. Bro. Iya. Ya
Ya kan? Coba deh size 44,5, size berapa lu? Tenang, minggu depan udah di Kita coba langsung di sini. sini. 46. 46 masih. Jadi bedanya Bagus tuh gila gua. Jahitannya kok bisa rapi gini ya? iya, kita pabrik sendiri di Surabaya. Ini. Pabrik sendiri di Surabaya. Tuh pemirsa, dia bisa bikin kreasi kayak begini tuh. Coba. Ini kremnya bagus juga nih. Berapa bulan nih katanya nih? Almost 1 year. Benar nggak lo? 11 bulan develop. Ngomong-ngomong, Ya. Anda udah berkembang sampai sejauh ini. Surprise loh buat gue. Masa sih, masa Udah long time Gua masih long time banyak no belajar. see, tapi Gua aja kau kaget. tahu, sky is the limit tapi. lo udah itu biasa. It's really good answer. Sky is the limit. It's really good iya. answer. Yeah. Itu ya bagus loh kalau Ya, tahu bagus itu. dong. Apa kita punya Jangan limit, jangan ya. Sky Lounge is the limit. Tempat party itu sih. Tapi salah satunya adalah respect the elders. Ya, ya, ya. Waduh, jadi nggak enak gue. Oh iya dong. Lu lagi jagoan ya. Nggak juga. Berdua. Lo you Ini- give influence lah. Ini per kita syuting ini weekend loh. Eh. Jumat loh. Biasanya gue istirahat tuh. Bung Nambo. Syuting. Siap. Berarti lo. Nggak. Tapi memang buat gue pribadi Kan gue yang ngatur emang. Berarti lo. Dia takut sama lo nih kayaknya. Ya karena gue kan harus melihat sesuatu yang menurut gue tuh orangnya agak unik dan beda mas. Sama kayak lu selalu melihat orang kan unik dan beda kan. Karena dari unik dan berbeda itu kita Beda bisa zaman, belajar. beda zaman gue. Iya, sama. iya, iya. Betul, betul. Beda zaman. Ini berarti salah satu putra Sumatera Utara yang berhasil di ibu kota dan di Republik Indonesia nih. Ingat tuh Jadi- bahasa gue. Medan. Asli putra Batak ya. Ya, Batak Padang bokap. Batak Padang. Iya. Oh, oke. Batu Sangkar Padang. Nah, apa namanya dengan gebrakan-gebrakan lo di dalam apa melengkapi pengembangan lo sebagai orang yang suka basket Ya. sampai Anda punya sepatu, Punya brand. Punya punya brand. brand, punya kaos, punya garment lah, main di garment juga, Which is punya a lifestyle media, as well. Ya, kan? lifestyle juga kan. Ya. Anda menjadi seorang influencer, nggak gampang lo jadi influencer. YouTuber, Iya kan? podcaster. YouTube, jadi segala macam. Jadi ini lu kalau Lu zaman hebat dulu, tuh, bro. kalau zaman dulu lu manusia gado-gado sebenarnya. Iya. Iya kan? Palu Gada. Ah, gue nggak setuju. Tapi kalau Palu Gada beda ya. Iya, gue Terlalu maksa. Gue masih dengan bangganya bilang kelima atau bidang bisnis yang gue jalanin semuanya passion masih. Oh, that's good. Enggak apa-apa. Iya, bagus iya. bagus, Enggak, tapi kalau dibilang Palu Palu Gada, Gada beda ya. beda. Karena jujur apa along the way di positioning gue sekarang banyak yang nawarin Mas Hari Bung Nambo kayak, kok bikin car wash yuk, bikin apa? Bukan bidang gue nggak mau. Oke. Gue nggak ngerti. Bagus lu. Berarti ada Keren. idealisnya sendiri. Karena gue percaya dokter itu yang mahal dokter spesialis. Gue nggak mau bener. jadi dokter umum. Oh ingat basket, ingat Rico, ingat kaos, Rico. Tuh. Iya. Jadi dari ranah bisnis itu memang gue maunya tetap ada core di gue masternya. Itu yang benar. Jadi lu tidak meninggalkan core-nya. Ya. Lu tidak meninggalkan lu punya basic-nya gitu. Iya. Gua basket yang ngediin gua. Apa yang gua mau kembangin nggak lepas dari basket sebetulnya Iya, gitu. iya. Kira-kira kan gitu kan? Betul. Dan itu jarang loh. Belum ada loh di Indonesia kayak gitu. Ya Tahu. kan? Gue yang sebagai senior lo juga nggak bisa kayak gitu, Iya, ya kan? betul. Nggak bisa. Dan nggak nyampe gue mikir kayak gitu. Dan gua aja juga enggak. Ya kan? Apa gue udah tua kali nggak nyampe kali ya? Enggak juga. Kalau itu udah pasti mas, yang penting kan jiwanya muda. Yo, Jadi nyampe terus. Nggak. Soal Rico tuh cepet banget loh. Karena memang mungkin Apa kalau didukung gue lihat dengan dia nih dengan perkembangan zaman yang modern ya? Pasti. dibantu itu pasti Ya kan? mas. Pasti. Itu nomor Jadi satu. teknologi juga membantu ya. Ya, segala sendi. macam komunikasi canggih sekarang Iya dong. mempercepat ya. Iya. Semuanya. Pasti. Dan Anda memanfaatkan dengan luar biasa gitu. Iya. Yes. Maksimal lah. Iya. Ya kan abis ini apa lagi? Yang belum kesampaian nih apa lagi? Anda mau bikin mobil? Sebenarnya kalau masuk ke area basket sih khususnya di streetball ya, gue tuh lumayan punya portfolio mungkin yang bisa berbicara banyak di dunia internasional mungkin. Karena di legendnya streetball dunia itu ada dua orang, Hot Sauce sama Profesor. Oke, Profesor. Oke. Ini menurut gue itu di NBA dianalogikan itu bisa seperti Michael Jordan. Michael Jordan Magicnya lah. Oke. Gue udah pernah lawan mereka, Omar. Dua-duanya. Lawan Magic pernah? Udah. Oh enggak, lawan si Profesor sama Hot Sauce ini. Oh, profesor. Oh, iya, iya. Paling nggak di scene gue udah
level itu already. Karena di saat gue ke Jepang, mereka ngebahas itu. Oh ya? Lu udah pernah lawan hot sauce ya? Kita belum, Jepang loh. Itu bedanya. Itu jadi gue cukup optimis rilisan basket, baik itu sepatu. Gue sampai follow-followan sama streetballer dari Venezuela, dari Serbia. Gue tinggal kirim sepatu ke sana. Jadi gue mau, kalau Om Ari tanya mau ngapain, gue mau menduniakan sepatu ini. Salah satu dream Suri. Iya. Lo punya dream ingin menuniakan sepatu ini. Iya, dengan gue subsidi ke seluruh dunia. Karena bonding di street culture itu lebih erat. Mas Ari, kan streetball itu street culture. Yes. Kalau di industri skate tuh, Iya. mereka bisa backpackers ke luar negeri, nginep di rumah lo. Itu street culture. Di streetball kayak gitu. Gue di Jepang kemarin, bulan puasa di sana sama si bak-bak itu, di apartemen dia, segala macam. Beda dengan basket konvensional mungkin harus di hotel, di mes. Kita hangout, nongkrong. Dengan senjata gue seperti itu, gue mau mendistribusikan ini ke seluruh dunia bahwa sepatu basket Indonesia salah satu terbaik di dunia. Hebat. Boleh. Iya. Ini Boleh, emang setiap manusia harus punya mimpi besar ya. Ya. Betul. Ini salah satu mimpi besarnya Rico Lubis adalah membuat sepatunya Rico Lubis ini ya ekstrimnya dipakai oleh seluruh pebasket di dunia. Wah, kira-kira gitu. Betul. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Karena salah satunya di Indonesia ini di bawah 500.000 itu sangat murah loh. Murah banget. Dengan quality kayak begini. Murah banget. Dan gue punya mimpi, memang distribusi awal gue ke Indonesia Timur dulu. Oh. Jadi teman-teman di Papua, di Ambon, gue mau kasih gratis ini. Kemarin teman-teman dari Maluku Utara di PON itu sudah mau, tapi kita kehabisan stok. Kemarin tuh peringkat 6 tuh Maluku Utara di PON untuk 3x3. Itu luar biasa tuh. Di bawah Aswan Boski Glorious yang biasa main di EPK tuh. Oke. Jadi memang fokus gua dengan sepatu murah kualitas bagus ini, gua mau mendistribusikan ke teman-teman yang nggak punya. Dengan skill public speaking gue dan senjata sosial media gue merasa itu strength gue, Mas Ari. Jadi bagus. Banyak manusia yang nggak sadar punya strength di mana gitu loh. Ya kan, Anda sadar berarti Anda bisa maksimal di situ kan. ya, Public speaking, betul. ya kan penting loh public speaking karena yang namanya mengembangkan diri tuh nggak lepas daripada personal appearance dari manusianya kan. Iya. Iya kan. Kira-kira gitu ya. And believe. Kayak lo kan gini kan. And believe. Kan kalau kita di basket itu istilahnya believe in yourself. Itu dah. Iya betul. Yang gue bangga itu dia believe in on himself, Mas, dan dia bikin. Banyak orang kan kalau aku percaya deh, tapi untuk bikin gue masih ragu. Iya gak? Gue paling ada satu mentor yang gue suka tuh kayak Bob Sadino tuh. Dia pernah bilang kan, bisnis yang benar adalah bisnis yang dijalankan. Betul nggak? Setelah dipikirkan, jalankan. Bukan bisnis yang ditanyakan terus. Itu bukan bisnis. Kalau berani bisnis, ya bisnis. Jadi ini salah satu contoh yang saya lihat. Ada juga sama persis. Ada Tapi juga, dia bondingnya tuh maksudnya yang dia lihat ini adalah dari dia punya hidup di basket, apa yang dia lihat, apa yang dia imajinasikan, dia pertanyakan, betul nggak? Dia masukkan intisarinya, baru dia bikin target berikutnya, kemudian dia eksekusi. Betul nggak, Bro? Iya. Iya kan? Iya, jadi bukan sekedar kalau mengacu kepada kata-kata bijak yang pernah gue pandangan atau pikiran, tapi nggak ada eksekusi buat apa? Jadi gue ada bangganya juga lu bisa bikin. Karena gue penembak nih, Mas. Gue dari sisi mata penembak, gue seorang penembak di basket, gue shooter. Gue nggak peduli orang Oh, nembak di basket maksudnya. penembak, ya. Kayak penembak itu kan kita kalau berpikir coba, gue posisi penembak. Kalau gue nggak nembak, buat apa gue jadi penembak, betul gak? Dan kalau gue seorang penembak, gue harus analisa dong, kapan gue tembak, kapan lu tidak tembak. Dan waktu gue tembak, gue harus yakin gak? Kan gue harus yakin. Itu, dia ada bangganya juga, gue ngeliat lu begini nih. Hebat. Lu bisa menjadi contoh buat yang muda-muda. Ingat ya pemirsa ya. Aduh. Ini sayang kelamaan sih, padahal masih pengen ngobrol panjang lebar. Emang nggak bisa kalau agak lama nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Aduh, ini kalau ngobrol sama Rico ini gak bakal habis nih. Jadi ada pelajaran yang kata-kata kita bijak, terima. ada kata-kata bijak begini. Berbahagialah manusia yang bisa hidup dari hobinya. Betul. Nah, ini tuh contohnya. Betul. Rico Lubis. Gue sangat bersyukur sih. And believe in yourself is number one. Ya. Iya kan? Betul. Oke Rico, dari sekian tahun Anda bergelimang atau Anda berkecimpung di basket lah, menekuni Iya. basket.
Anda nih di basket bukan sekedar manusia basket biasa, Anda manusia Ada basket kelebihan yang luar biasa. yang punya prestasi gitu loh. Ada prestasi. Ini prestasi loh. Iya. Jangan prestasi itu dibilang juara 1 2 3, enggak. Ini prestasi nih. Ini prestasi nih. Iya. Iya kan? Achievement. Achievement. Lu punya achievement itu prestasi kan semuanya. Proses lu menuju ke depan kan. Dan memanfaatkan hobi lo ini yang luar biasa nih. Yang Ini ada target achievement as well. keren. Luar Nah, biasa itu sih, Bro. Terima kasih. bicara prestasi di basketnya dulu deh. Iya. Nah, Gue pengen tahu, lo pernah apa sih yang terbaik lo punya prestasi di basket? Basketnya, Basketnya. bukan di pengembangannya, di basketnya. Oke. Streetball. Streetball ya. Streetball itu gue juara nasional 4 kali. wow. 4 kali. Juara nasional 4 kali. Ada sisi Kobe Bryant-nya juga gue. Jadi waktu streetball itu liganya LA Streetball itu bergulir di 2005. Gue 2001 sampai 2004 itu freestyle. Yes. Bang Ijul dan Nyong. Ya, gue nonton itu. 2005 ada kompetisinya LA Streetball. 2004 gini, gue sama almarhum Bung Aceh sama teman gue Baswan itu main streetball tapi nggak textbook, Mas Ari. Jadi gue spontan aja. Jadi gue nggak tahu ini nama gayanya apa gitu loh. Sementara banyak yang juga latihan. 1 tahun sebelum LA Streetball itu bergulir, gue nggak bisa sebut nama. Ada 1 orang, kita lagi bikin kejuaraan one on one sepatu league di BRK Cikini. Yes. Saat Oh, itu tuh dulu rame banget. iya, saat itu teman baik gue namanya Ara, anak SMA 3, shooter, kuliahnya di Atma Jaya. Dribblenya bagus, kalah tapi. Nah, dia jagoan Jakarta nih saat itu di 2004. Gue ngobrol sama teman gue yang dari luar kota. Gue bilang, wah sayang banget sih Ara, jagoan kita kalah nih Jakarta. Dia ngomong gini, Mas Ari, gue pikir Jakarta pusat segalanya, jagoan lo kalah tuh. Wah, oke. Orang yang sama jaga gue di kompetisi LA Streetball. Yang juara gue semua, Gila. yang All Star gue semua. Dan Jadi, gue 4 kali juara nasional. iya, itu juara nasional. Dia jaga gue. Susah loh. Dan gue cukup ingat ada di final ke gelar juara gue kedua. Gue bisikin tuh kupingnya. Lu masih ingat gak pernah ngomong gini ke gue? Thank you bro motivasinya gue. Mamba mentality. Mamba mental. Jadi prestasi di boleh, streetball. Nah boleh, ini. boleh. Ini di zaman Oh, itu ini nih ya. 5 on 5 30 juta besar Gede loh loh. ini Mas zaman itu. Gede loh. 30 juta Berapa besar. ya? 2000 Tiga ya? Enggak. 2011 lah ini. 11. 2010 2011. Ini gua sama Dimas Aspak sama Dimas. Anthony, iya. Mereka udah pensiunan IBL. Ada Nyong juga. Iya. Nah, ini. Ya, gua 4 kali juara nasional. Oke, terus gue denger lo juga punya nama besar di luar negeri, nggak hanya cuma di Indonesia gitu. Waduh. Terutama di Jepang ya. Oh, Dikenal dari streetball itu ya. Iya, Iya. dari streetball itu ya sih mungkin iya. Jadi Ada punya toko Mas sekarang di Jepang. Jadi begini ceritanya, gue bisa klaim ini bahkan sudah diakui oleh Hot Sauce itu sendiri dan The Professor. Saat mereka kesini periode 2005 sampai 2010, mereka bilang Indonesia itu the biggest streetball scene di dunia. That's what he said. Iya. Karena mereka itu kan N1 mixtape sepatu, N1 Iya mixtape. iya betul. Ada billboard. betul. Ya, N1 itu personilnya 20 orang lah. 20 orang. Legend dari NYC, Rucker Park, Elimo, apa semua. Tapi LA Streetball berdurasi waktu itu 10 tahun lah. Gue tiap juara nasional, Mas Hari, ada di billboard, ada di TVC. Iya bener. Kata si Hot Sauce, di dunia lu doang loh. Ada scene yang segede kita. Karena lu tanpa perlu jadi kita, lu ada di billboard, Rico. Lu ada TVC. Yeah, that's totally different. Yeah. Dan betul, Bung Nabo bilang, itu sempat bikin teman-teman pro iri. Ini ada scene, duitnya besar, gue di cover majalah Hai, Iya. di koran bola ada 4 halaman. Dan di Go juga ada. Iya.
man, you're a very famous person in this country. Kata Hot Sauce ke gua. Betul. Dan dia bilang, di dunia nggak ada. Di dunia nggak ada. Nah, itu diserap oleh teman-teman Asia. Jadi di saat udah mulai ada Instagram 2012-2014, gue follow-followan apa. Si Bak itu bilang, Rico, you're very famous in my country. Iya. Karena lu lebih dulu dari kita. Jadi walaupun fundamentalnya mereka jauh lebih maju, iya. Cuma kalau untuk streetball trick seperti gue dan Insane, gue boleh diadu. Boleh diadu. Boleh diadu gue. Iya. Dan Jepang itu bilang, gue aja belum pernah one on one Hot Sauce, Rico. Lu udah pernah. Jadi di Jepang itu di saat gue kesana tuh, disambut dan mereka beneran, Jepang tuh respect sih. Dan itu komunitasnya banyak kali ya? Banyak sekali. Dan Jepang untuk semua culture, fashion apa, Wah, di sini. Gila. Di sini gila sih. Saya tahu Gila. betul tuh. Dan sebenarnya sayang kalau streetball itu nggak ada wadahnya yang proper segala macam. Karena kita segitu diapresiasinya loh. Nah, kasih saran dong nih buat Indonesia nih gimana nih, misalnya Perbasi atau apa streetballer Indonesia tuh gimana caranya supaya. Waduh, gimana nih Bang Lembo, panjang nih topik kita nih. Kalau Nggak apa-apa, masuk ke saya situ kasih nih. waktu 3 menit untuk bercerita nih. Bebas. Masukan gue untuk basket Indonesia dari sisi prestasi atau dari Oke, gue sisi simple deh. streetball. Kan di sini ada bola basket. Gimana? Bola basket Karena beda. konvensional. Iya. Ya sebetulnya bukan konvensional sih. Bola basket yang apa ya? Bola basket yang general deh. yang general, yang team play Oke. gitu segala macam. Iya, iya. Tapi ada yang namanya street bowlers atau streetball apa tadi atau lagi freestyle. Freestyle, kan? freestyle, iya. Itu kan masuknya ke Extreme. seni sebenarnya kan. Iya. Sebetulnya ke seni kan. Iya. Nah, seharusnya Indonesia juga harus punya asosiasi untuk streetball atau di apa namanya Gua- freestyle. Street itu. Ya kan? Supaya pengembangannya seiring dengan Gini. basket yang lain gitu. Ini menarik. Gue support apa yang Insane lakukan, Mas Ari. Oke. Cuma kita besar di jalanan, Bung Lambo. Street. Oh iya, gue Lu nggak bisa dudukin di satu meja, siapa ketua, siapa sekretaris. Iya. We born from the street. Nggak bisa. Sulit. Bukan nggak bisa, sorry. Oke. Sulit. ADART, come on, man. Come on. Belum. It's by nature ya. It's by nature. Susah man, from the Cuma street kalau ada style gue lah. dukung. Gue bilang sama Insane, gue sih kayak nggak bisa ada di situ sih. Karena gue tipe orangnya go big or go home. Kalau gue ada di situ, gue akan. Mungkin kayak Ahok kali. Gue bisa. Tapi kan harus ada organisasinya dong. Atau jangan organisasi yang maksa mas, mungkin bikin satu wadah yang bisa berkumpul, bertukar pikiran, menyatukan satu visi dan misi, mungkin itu bisa. Iya. Tapi kalau untuk menentukan posisi pointing, itu Iya, memang betul. susah sejalanan bos. Karena begini. Iya kan? Karena gini Bung Lambo Mas Hari. Gue one man army. Jadi kalau ditanya perlu, gue bisa di sini duduk. Perlu buat teman-teman mungkin iya. Gue nggak terlalu urgent perlu sih. Gue bisa build dinasti gue. Oke. Tapi sarannya apa? Oke, simple. Dari gue kecil sampai sekarang, perbanyak aja lapangan basket gratis. Di Indonesia. Iya dong. Indonesia. Gue udah sahabatan sama Bung Lambo, sama Kali Budi, sama Wandi YPK. Iya. Lapangan kosong nggak? Iya. Kan gue mau latihan susah. Gue harus nebeng di rumah Om Ari yang Om Ari juga keluar teras jam 8, Rico gue mau tidur. Bener nggak? Iya. Tapi kan kalau di Amerika, lu mas, orang datang diusir. cuma kan maksud gue di Filipina, di Jepang itu public facilities. Any place lah. Iya, gue kalau gatel Anytime, nggak perlu bayar. anytime. Gue simpel aja. Kalau untuk government, Iya. perbanyak lapangan basket gratis. Perbanyak. Gue juga banyak. Fasilitas umum Iya. untuk lapangan basket ya. Gue juga banyak. Alhamdulillah gue juga banyak tawaran iklan untuk basket. Agensinya nanya, lapangan basket mana lagi Mas Riko ya? Abis gue. Iya ya. Yang bagus cuma di Bogor tuh bucket list. Abis. Minim. Abis. Artinya minim yang bagus ya. Iya, sama seperti dunia skateboard lah. Skatepark di sini nggak ada ya, prestasinya begitu. Jadi kalau ditanya apa yang harus pemerintah lakukan? Jadi infrastrukturnya dulu nih. Infrastrukturnya dulu banyakin aja udah. Kalau gue sesuai itu. Tapi buat teman-teman streetball, gue cuma bisa kasih motivasi. Banyak cara untuk dapat duit dari basket kok. Oke. Banyak cara. Iya, betul. Banyak cara sekali. Ya buktinya gue gitu. Dan apa namanya, di era sosial media sekarang,
justru lucu kalau karir lo nggak maksimal. Yes. Gue dulu mau tahu, Yes, gue dulu mau tahu Angsa Pura main, gue harus ke almarhum istrinya Bung Acel, Kak Onya, kakak kelas gue dipercik. Kapan tuh Angsa Pura main? 2 minggu lagi. Gue tunggu tuh hari Jumat tuh. Bung Nambu pakai tas, rambut dikuncir, jalannya begini. Kak Onya, Bung Nambu dari jalannya jago berantem bukan jago basket tuh. Jinjit kan, jinjit. Kayak petinju. Kayak dulu taekwondo kali gua atletik taekwondo. Iya, tapi maksud gue di generasi gue era 90-an itu beneran ada apa physical touch. Gue ngobrol sama Bung Nambu, lihat sorot mata. Lo di sini nyari vendor kaos sekarang udah ada Google, udah ada Instagram. Gue dulu ke Cipadu loh. Ke Bandung loh naik travel 4848. Iya. Itu. Jadi kalau teman-teman sekarang kan zaman sekarang doang. Mas Hari, si Gen Z ada istilah healing. Iya. Kita juga dulu pusing, mana ada healing. Iya. Hidup ada jalan hilang dulu, hilang. Iya. Mana Gensi, gue bingung lagi bahasanya sekarang. Skibidi lah, God lah, apalagi tuh, Sigma lah. Sigma benar, tapi emang menurut gue bola basket ini betul masih menjadi alat yang sangat seksi in the good way buat menyebarkan hal positif sih. Karena Ya intinya olahraga emang harus begitu kan. iya betul, ya terutama bola basket yang sedang kita bahas kan gitu. Karena gue nggak pernah menduga tadi ada di slideshow, gue bisa ketemu Maxi Box. Iya. Gue siapa Kasih Mas lihat Ari? nih, pemirsa nih, Dennis Rodman. Rico pernah bertemu dengan nih mantan pemain NBA Dennis Rodman nih. Rico bisa sama dia, saya aja belum pernah nih. Ada ceritanya. Oh, iya. Ada ceritanya, gue bisa Ada foto cerita berdua dulu. begini. Iya. Ada ceritanya. Ini waktu dia datang ke Indonesia ya? LA Streetball. LA Streetball ya? Gue kan haus akan informasi, gue deket teman-teman wartawan dulu, ada Freemax, tahu nggak? Eba namanya. Iya. Freemax, iya. Kebetulan teman gua sekolah, Iya, teman gua kecil. teman bandel. Mbak, gue mau ketemu Dennis Rodman nih. Ah. Terus kenapa perlu bantuan gue? Cuma wartawan yang bisa face to face sama dia. Udah, nih pakai Freemax lo. Gue interview. Oke. Gue interview pakai jersey Dennis Rodman. Wah, Mbak, denger tuh, Mbak. Berarti lu ada jasanya juga, Mbak, apa dia ketemu sama ini. Iya, Berarti bener. jasanya teman kecil gua juga tuh, Freemax. Karena itu Jagoannya. naik artikelnya di Freemax. Ada. Oh. Ya, thank you nih Mas Eban. Manajer udah bilang, dia nggak bisa minta foto, minta tanda tangan ya. Oh gitu. Dalam hati gua lo akalin. Eh. Pakai jersey. Gue main juga loh, ini kan LA Streetball, gue main juga, gue jadi wartawan juga, karena gue bisa nulis. Mas Ari, gue bisa nulis juga. Oke. Nanya, gue inget gue nanya gini, gue suruh pilih saat itu, LeBron apa Kobe, dia pilih Kobe saat itu. Wartawan udah begini, gue berdiri. Mr. Dennis Rodman, if you don't mind. Smart boy. Don't sell it on eBay. Satu-satunya di tanda tangan gue. Iya, Cabut tuh. Karena pas wartawan maju ya. Main deh. Gue pepet lagi, gue bilang, lo ngeraguin gue fans banget sama lo. Gue minta tanda tangan lo. Foto dong kita sekali. Only for you. Jadilah ini. Wah, Lo iya. tidak melihat ada foto berdua begini lo. Boleh lu. Cuma ada tekniknya. Ini lo umur berapa nih? 24 kali ya? 24 ya. Boleh. Oke. Gila nih. You with the legend, man. 24. Perfect. Iya. Oh, ada satu lagi. Maxi Box ya? Iya. Maxi Box mana tuh? Boleh tuh, Imam? Iya. Nah, ini dia. Ini susah loh ketemu dia. Dari Baltimore, iya. Ya, jadi ini gue di-hire sama Blibli. Blibli kan yang Oh, punya Blibli. IP-nya NBA Store Indonesia. Oke. Ya udah, di saat udah mulai ada era Instagram, dia bilang, saya lihat Mas Riko aktif di Instagram nih. Dalam hati gue, ada gunanya juga gue cuap-cuap di sosmed ya. Gitu. Ya udah, ini salah satu achievement menurut gue perlu gue banggakan karena gue nggak kenal mereka kan. Gue di hire mereka bisa duduk sama Maxi Box dan gue bangga banget sih dia bisa bercerita tentang main di film Space Jam segala macam gitu. Tuh ngobrol itu sama lu ya? Seharian. Di foto ini Maxi Box umur berapa nih? Oh, ini dia udah Udah ini, Mas. hampir 60 kayaknya 60-an sih. ya? Iya. Pasti 60-an. Iya. Iya. Jadi memang ya bola basket membawa ke momen-momen kayak gini sih. Momen-momen indah ya. Iya, jadi gue bisa ketemu pemain NBA. Iya. Bahkan siapa yang duga kalau kita flashback, gue bisa duduk bertiga dengan kalian, siapa yang duga? Jangan dipikirin, Mas. Jadi Tahu nangis pikirin, lagi. Mas Ari. Emang ini
kehidupan tuh unik ya. Semua muter ya. Banyak hal yang nggak pernah kita rencanakan terjadi gitu ya. Iya betul. Ya kan, contohnya gue ketemu Rico yang sekarang udah luar biasa, itu kan gue nggak kepikiran bakal ketemu. Nggak nyangka. Gue cuma ngikutin di medsos doang, Rico gila nih. Gila. Tapi gue ada tips lagi. Agak-agak religius tapi. Nggak apa-apa, bagus. Gue pernah di interview di podcastnya teman gue Heret, Elders Company, dia yang punya Vespa listrik lah, mungkin teman-teman tahu. Dia non Muslim, terus dia nanya juga, dia liatin journey gue. Kok menurut lo kadar bersyukur lo udah sampai di level apa? Wah sangat bersyukur gue bilang. Karena 75% wish gue / doa diwujudin. Contoh kata dia. Oke. Dulu gue dari kecil mengidolakan 3 orang Indonesia. Mas Ari, karena gue nggak punya father figure ya. Slang, komedian Komeng, sama Ali Budimansyah. Oke. Mereka bertiga jadi temen gue sekarang. Sampai Mas Bim Bim Slang, gue ulang tahun dia ke rumah. Sampai yang duga, manifest. Manifestasi. Itu sih, ya gue ngefans sama Bung Lambo. Jadi temen, one call away, bisa telepon kapan aja. Gue lihat pemain NBA zamannya Om Ari bawain di RCTI dengan Ahmad Rasyad apa. Gue mau ketemu Maxi. Iverson aja gue lupa masukin, ada nih foto gue sama Iverson. Hot sauce sama Profesor, gue ada nomor WhatsApp-nya. Itu Mas yang aku bilang kalau dari Itu sih, jalanan gila. tuh kan kita melihatnya tuh nggak perlu kayak basa-basi organisasi apa segala macem tuh. Come on man, just human side aja gitu loh. Berhubungan aja, bener nggak kok? Betul. Kalau sometimes tuh organization kan like you have to be on the rules like this ya, of course ya itu maksudnya memang harus tuh. Tapi kalau ada di basket itu kan basically from the street kalau di Amerika tuh kan. Kalau di sini juga ada street ballnya. Nah cara orang street ball atau orang jalanan ya berhubungannya based on human side aja kan, betul nggak? Iya, Heart to betul. heart aja simple. Betul. Nggak Ya perlu banyak. sah-sah aja sih sebenarnya. Iya. Mau punya organisasi bagus, tapi Iya, kalau betul. belum bisa ya, ya Kadang dari hati lebih cepat ya. Iya. Dan gue sangat mau banget memperbantukan basket Indonesia in general sih, karena dari streetball gue bisa itu tadi gue kenal Raffi Ahmad, dipilih dia untuk PON. Siapa gue sih? Mas Ari kalau di compare sama pebasket lokal itu gue sejajar sama Boas loh. Iya betul. Boas loh. Ini ada Rico dengan Raffi Ahmad nih, mana tadi? Coba mana boleh tadi tuh? lihat Om Imam. Dengan Raffi Ahmad tadi ada. Ah ini. Ini bisa di-mention ke Raffi Ahmad nih, tolong tuh. Iya benar. Ini Boas dan Raffi Ahmad kan? Mungkin kalau ada teaser kita, part itu gue potong, gue tag dia. Oke. Jadi thank you buat Raffi yang udah milih gue juga sama Oke, Boas. oke, Tapi ini buat gue sebuah achievement sih. Karena gue jadi icon di PON. Di Sekarang PON ya? Padahal gue gak pernah main PON. Tapi dijadikan icon because of this. Iya dong, berarti ada satu sisi yang Raffi lihat tuh lu bisa punya impact, Mas. Kalau nggak mungkin. ya itu tadi apa yang dia bangun dari hobinya berkembangnya tuh ke macam-macam jadinya. Iya, kemana-mana jadinya. Hebat juga, karena kan kalau lihat secara, ini kalau secara struktural ya, polanya Raffi sama Rico ya hampir sama lah. Tapi agak berbedanya nih main film, main apa, tapi dia juga banyak aktivitasnya sama juga. Sebenarnya kayak bintang film juga gitu lah. Dan nggak semua orang bisa kayak Rico juga. Nggak bisa lah. Banyak yang lebih hebat dari Rico, lebih bagus, tapi ini basketnya ya. Tapi pengembangan dirinya Ya begitu-begitu aja. nggak seperti Rico. Nggak seperti Rico, gitu. bisa ke segala arah gitu. Itu nggak. Ya kan banyak Nggak kan, gampang. secara teknis mungkin dia lebih bagus mainnya, lebih ini. Tapi pengembangan dirinya dari basket nggak ada. Nggak gitu ada. loh. Ini Raffi. Ada satu lagi. Apa tuh? Nyambung dengan Pak Prabowo mungkin. Oke. 2018 masih ada di Instagram. Ini mudah-mudahan Mas Budi denger nih, karena kan Mas Budi mungkin calon ketua nih. Oke. Ketua Perbasi kita yang baru. tapi Jiwa gua- muda, Ya. fresh mindset, modern mindset mungkin bisa membantu juga. Jadi memang di 2 periode sebelumnya gue beneran suka sama Pak Jokowi. Oke. Mas Ari. Gue nggak kenal beliau loh. Gue kenal beliau. Mau periode keduanya dia, tim ses dia hubungin gue. Karena gue memang sering posting di story. Oke. Mas Riko bisa ketemu nggak? Kami dari tim ini meeting di Stay Body Building. Mas Riko masuk radar Bapak. Icon di street culture yang ngebela Bapak. Itu gila buat gue.
Hebat. Itu Raffi loh. Ini Pak Jokowi Iya. ngelihat gua. Iya. Ada di Instagram foto gua. Iya. Jadi gue roadshow 2 kota saat itu. Cuma ini emang beneran dari hati, gue support beliau saat itu gitu loh. Jadi ya, Ya, itu buat gue juga. That's impact, man. Maksudnya Gue sampai dilirik orang nomor 1 di Indonesia loh. Binder dan Dad. Ya bagus lah. bagus dong. Seperti itu. Sampai akhirnya bisa berteman dengan Mas Gibran. Dia beli produk gua. Riko, WhatsApp tuh dari Mas Gibran dapat nomor gue dari Doci Piwi Gaskin, ada band. Jadi waktu itu Mas Gibran mau beli kaos gue lewat admin. Oke. Alhamdulillah sales gue lagi gila. Mas Ari, admin gue nggak ngebaca. Gue lagi nyetir, Doci ini bilang, gila kok anak presiden lu diemin. Ah ngelawak kali lu. Gue sampai rumah mandi, sejam kemudian baru. Mas Gibran ada, Gibran Raka Buming. Mas Riko salam kenal, ini Mas Gibran. Waduh. Ini tahun 90-an sih gue udah nggak bisa tidur nih. Akhirnya dia bilang, saya mau beli kaos Mas Riko. Gue maksa minta alamat. Gak mau, nomor rekening dulu. Nomor rekening dulu. Saya transfer baru saya kasih alamat. Mas Gibran, gue nggak lupa. Asli. Terus saya bilang, Mas Gibran saya mau ke Solo bikin talk show dong kita. Boleh, datang ke situ tanpa pengawal. Ada fotonya. Itu ya, makanya apa ya kalau dibilang ini mas, culture street culture itu memang kita nggak lihat yang namanya lu siapa nggak ada. Di Amerika sama, di Eropa juga sama. Yang penting lu bisa menyatu dengan visi dan misi sama apa yang kita harapkan aja udah begitu gak? Iya kan intinya Dan itu manusia yang yang punya hobi olahraga itu akan mempermudah perjalanan hidupnya. Teorinya begitu loh. Orang yang sedang olahraga mudah berinteraksi, mudah di kegiatan sosialnya. Harusnya. Harusnya. Jadi sebenarnya begitu, nggak hanya basket. Dan Tapi dia gini, from street baller can be a good Ini street ngobrol sama culture Riko nih. quality person. bisa 2 hari. 3 malah nih kalau nggak 3 ini. hari ya? Kasihan yang kerja nih. Ya sudah 2-3 hari. Ya, jadi intinya yang kita serap dari Riko nih, gimana seorang Riko Lubis dari nobody jadi somebody. From zero to hero. From zero to hero. Bukan supermarket, hero, benar-benar hero. Udah nggak ada lagi hero. Ada, Masih ada, ada nggak sih? ada. Masih ada Di sih? Permata Hijau, di Bintaro juga masih ada. Oh, iya. Jadi kalau Anda serius, Anda menekuni hobi Anda, banyak yang Anda bisa dapat seperti Riko Lubis. Yes. Sekali lagi tekun, Yakin. semangat, punya motivasi yang jelas, ya kan? Seperti istilahnya Riko, in a good way katanya. Nah, itu kira-kira. Ya, terima kasih Bung Riko Lubis. Kita Sama-sama. tos dulu. Terima kasih nih. Banyak brother. Bung Semoga semakin Sama-sama, sukses. Oke, Bung Jimmy. Ricardo Dominguez. Terima kasih Bung Remy juga. Oke deh, sekali lagi deh. Oke, kita akan jumpa lagi di Salam Olahraga The Next. Salam Olahraga. Bye-bye. Mantap. Salam olahraga, industri dan prestasi. Salam olahraga, industri dan prestasi. Salam olahraga, industri dan prestasi. Salam olahraga, industri dan prestasi.